Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Pastinya sungguh luar biasa karena kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan sekarang firman Tuhan kita pada hari ini menyapa kita yang tertulis dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12. Saya akan membacanya untuk kita. Dan kiranya Tuhan membuat kamu bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekali lagi, dan kiranya Tuhan membuat kamu bertambah-tambah dan berlimpah-limpah dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Setiap manusia pastinya memiliki kapasitas untuk mengasihi. Namun kita tidak bisa menampik bahwasanya kasih manusia itu pada umumnya pasti memiliki batas, di mana terkadang kita cenderung mengasihi orang yang baik kepada kita. Kita mengasihi orang yang satu pemikiran dengan kita, atau bahkan kita mengasihi hanya orang yang menguntungkan kita. Namun saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika menawarkan sebuah standar kasih yang berbeda, di mana sebuah kasih yang tidak statis, melainkan terus bertambah dan melimpah. Jikalau kita melihat saudara-saudara yang terkasih ketika konteks penulisan surat ini, jemaat Tesalonika itu sedang berada dalam tekanan dan penganiayaan yang sangat-sangat berat. Namun, di tengah-tengah penderitaan, mereka terkadang sangat mudah bagi seseorang untuk menjadi egois dan fokus pada keselamatan diri mereka sendiri. Tetapi disinilah Paulus justru mendoakan mereka agar di tengah-tengah badai hidup yang menyerpa mereka, kasih mereka, kapasitas kasih mereka itu diperluas oleh Tuhan. Nah, inilah yang kita melihat saudara-saudara yang terkasih. Dikatakan Paulus memulai ayat ini dengan kalimat, dan kiranya Tuhan membuat kamu. Di sini adalah menunjukkan bahwa kasih Kristen yang sejati itu bukan hasil usaha atau kedewasaan emosi kita manusia semata, melainkan kasih itu buah dari pekerjaan Tuhan di dalam hati kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merasa sulit untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, atau ketika kita merasa sulit untuk mengasihi orang-orang yang berkarakter bertolak belakang dengan kita, disinilah kita harus datang kepada Tuhan dan kita minta agar Roh Kudus selalu mengalirkan kasih-Nya ke dalam hati kita, karena hanya kasih Tuhan yang mampu menembus batas-batas kemanusiaan. Dan kata bertambah-tambah berarti itu bertumbuh secara kuantitas atau berjumlah, sedangkan berlimpah-limpah berarti meluap hingga berkelebihan. Disinilah saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak ingin kasih kita itu stagnan atau suam-suam kuku, melainkan Tuhan menginginkan kasih kita itu harus mengalami progres atau mengalami pertumbuhan setiap hari. Oleh karena itu, mari kita mengevaluasi kehidupan rohani kita. Seperti contoh, apakah kita semakin sabar tahun ini dibandingkan tahun lalu?
Atau apakah kita semakin murah hati? Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mengasihi adalah sebuah keputusan aktif untuk terus memperluas kapasitas hati ketika kita menerima atau memberi kebaikan. Kemudian, saudara-saudara yang terkasih, Paulus membagi saran kasih menjadi 2 dimensi, di mana seorang terhadap yang lain itu berbicara tentang kasih dalam internal komunitas iman, seperti keluarga kita, sesama anggota gereja, atau sesama anggota persekutuan, dan terhadap semua orang. Ini memiliki sebuah dimensi eksternal, di mana kasih kita menjangkau orang-orang yang ada di luar gereja, termasuk mereka yang memusuhi kita, mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, atau mereka yang hidupnya termarginalisasi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kasih kita itu tidak boleh eksklusif, karena kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat, tidak hanya bagi lingkaran terdekat kita, tetapi juga bagi dunia di sekitar kita, melalui tindakan-tindakan nyata yang kita lakukan di setiap hari. Dan Paulus, saudara-saudara yang terkasih, menutup ayat ini dengan berkata, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Disinilah Paulus tidak hanya berkhotbah, atau Paulus tidak hanya memberi perintah, karena ia sendiri telah mempraktikkan kasih yang berkorban demi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melihat dunia kita hari ini tidak kekurangan khotbah. Dunia hari ini tidak kekurangan teori tentang kasih, melainkan dunia kita hari ini kekurangan teladan nyata. Oleh karena itu, jadilah teladan kasih di mana kita tempat bekerja, di mana kita di dalam keluarga kita, dan di dalam lingkungan sekitar kita. Mari buka hati kita, saudara-saudari yang terkasih, izinkan Tuhan memperluas kapasitas kasih kita, agar hidup kita memancarkan Kristus kepada dunia yang sedang terluka. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Roh Kudus, atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini Tuhan. Kami dapat selalu sehat Tuhan, dalam menjalani aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan menjadi firman yang bekerja di dalam hati kami Tuhan. Agar kami Tuhan, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, selalu mengasihi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Bukan hanya keluarga terdekat kami Tuhan. Bukan hanya kumpulan komunitas kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami dapat mengasihi musuh kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan tanpa memandang bulu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui Roh-Mu yang selalu hadir di dalam hidup kami Tuhan, yang terus mengajari kami Tuhan, agar setiap tindak perilaku kami Tuhan, tindak laku kami Tuhan, perkataan, perbuatan kami Tuhan, itu hanya seturut dengan perintah-Mu Tuhan. Dan semuanya itu Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Ya Allah Bapa, kami juga mengerti Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami selalu melakukan dosa Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa yang kami buat Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bye-bye.